Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang materi biologi sel dan molekuler. Untuk materi yang awal di sini ada tentang konsep dan teori sel. Kita masuk ke pertama tentang sejarah penemuan sel dulu ya. Sebenarnya sejarah penemuan sel itu diawali dari penemuan mikroskop dulu, karena sel itu baru bisa teramati ketika mikroskop itu sudah ditemukan ya. Ketika alat optik itu sudah ditemukan, baru ilmuwan-ilmuwan itu baru mulai bisa melihat organisme-organisme ukuran mikro lewat alat mikroskop atau lewat alat-alat optik yang ditemukan pada saat itu. Yang pertama, kalian tentu sudah mengenal ada Antony van Leeuwenhoek ya. Beliau menemukan mikroskop sederhana pada tahun 1665. Tapi sebenarnya perlu kalian ketahui bahwa sebelum Antony van Leeuwenhoek ini itu dia melihat sel dari mikroskop buatannya yang sederhana itu pada abad ke-11. Jadi Antony van Leeuwenhoek ini masuk abad ke-17 ya. Abad ke-11 itu sebenarnya sudah ada ilmuwan muslim yang menemukan alat optik, teori optik. Ya, perlu kalian ketahui. Jadi sebenarnya itu jauh sebelum ada Antony van Leeuwenhoek yang merakit mikroskop untuk melihat sel, sudah ada bapak optik dari ilmuwan muslim namanya Ibnu Haytham. Nah, di materi yang saya kirim ke kalian yang bentuknya PDF sudah saya masukkan di situ tentang sejarah penemuan sel itu ya. Nah, kalian bisa lihat di sini, bisa dibaca bahwa pada abad ke-11 teori optik itu sebenarnya ditemukan oleh ilmuwan muslim yang dibuat dalam suatu kitab namanya Kitab An-Manadir ini ya. Nah, teori optik ini ditemukan pada tahun 1572 oleh Ibnu Haytham, sehingga beliau kemudian dikenal sebagai bapak optik. Jadi bapak optik itu sebenarnya dari ilmuwan muslim ya. Nih, dari Ibnu Haytham. Kalau kalian mau tahu wajahnya Ibnu Haytham, nanti bisa di search di Google ya. Kalian ketik aja Ibnu Haytham, nanti kalian akan lihat. Beliau ilmuwan muslim yang pertama kali menemukan teori optik, disebut sebagai bapak optik. Jadi sebelum adanya Antony van Leeuwenhoek pada tahun 1665 ini justru pertama kali itu diawali oleh ilmuwan muslim yaitu Ibnu Haytham yang menemukan teori optik. Kemudian beliau juga mulai merakit membuat alat-alat optik sederhana yang ada pada kitabnya Al-Manadir tadi ya, pada tahun 1572. Baru setelah itu tahun 1665 tadi ada Antony van Leeuwenhoek ya. Beliau juga merakit mikroskop sederhana, kemudian beliau melihat sel tunggal ya. Beliau mengamati cairan darah, kemudian air mani, feses, dan juga email gigi. Jadi beliau mengamati, melihat sel tunggal dan juga beberapa cairan-cairan yang ada di dalam tubuh. Kemudian yang kedua, perkembangan selanjutnya oleh Robert Hooke. Robert Hooke ini beliau mengamati sel tumbuhan ya. Jadi di dalam sel tumbuhan dengan menggunakan mikroskop buatannya juga yang sederhana, melihat ada rongga-rongga kosong dari sayatan jaringan gabus yang kemudian Robert Hooke sebut ini sebagai selula. Kemudian next selanjutnya setelah Robert Hooke pada tahun 1665, kemudian ada Schleiden dan Schwann. Schleiden dan Schwann ini beliau mengemukakan suatu teori bahwa semua makhluk hidup itu terdiri dari sel.
Sel merupakan unit struktural dan fungsional terkecil dari semua makhluk hidup. Kemudian pada tahun 1839 ya, selisih setahun setelahnya, ada Johannes Evangelista Purkinje. Beliau mengenalkan istilah protoplasma. Jadi protoplasma itu tersusun dari nukleus dan sitoplasma. Kemudian tahun 1858 ini agak lama setelah Purkinje, ada Rudolf Virchow. Beliau mengemukakan teori bahwa setiap sel yang ada itu berasal dari sel yang sudah ada sebelumnya. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, itu tadi sejarah penemuan sel, dimulai dari penemuan alat optiknya dulu ya, teori optiknya oleh ilmuwan muslim, kemudian mikroskop, baru masuk ke sel, masuk ke strukturnya sel. Setelah itu kalian bisa lihat nih hierarki organisasi biologi, mulai dari atom ya. Atom ada hidrogen, ada oksigen, kemudian molekul, dari molekul menjadi makromolekul ya. Molekul, contoh molekul ada air. Makromolekul apa Bu? Makromolekul ada karbohidrat, ada protein, ada lipid, ada asam nukleat ya. Itu contoh makromolekul. Kemudian dari makromolekul masuk mulai ke organela. Organela ada mitokondria, ada kloroplas, ada badan Golgi ya, ada ribosom dan lain sebagainya. Itu organela. Dari organela masuk ke tingkatan atau hierarki selanjutnya, yaitu sel. Dari sel, kumpulan sel yang sejenis akan membentuk suatu tisu atau jaringan. Jaringan yang kemudian membentuk suatu struktural, unit struktural dan fungsional akan membentuk organ. Organ akan membentuk suatu sistem organ ya, satu kesatuan organ membentuk sistem organ, kemudian menjadi organisme. Kumpulan dari organisme sejenis kalian kenal dengan istilah populasi ya. Kemudian kumpulan dari beberapa populasi akan membentuk suatu komunitas. Nah, dari komunitas itu kemudian timbul suatu adanya interaksi antara makhluk hidup dan juga benda mati, dan lingkungannya akan membentuk suatu ekosistem yang utuh. Itu adalah hierarki organisasi biologi, mulai dari atom ya sampai ke ekosistem, dan yang paling tinggi tingkatannya jangan lupa ada biosfer. Oke. Tadi hierarki. Nah, sekarang kalian kalau mau lihat ini sel, ini ada di dinding sel. Kalau kalian coba sayat ya dari daun, sayatan daun. Nanti kalau praktikum kalian bisa lihat dari sayatan daun, atau bisa nih kalian mau lihat stomata, bisa nanti pakai daun radiscaler, terus pakai selotip ya, ditempel selotip, nanti dikupas selotipnya, ditempelkan di kaca benda, terus nanti bisa diamati di bawah mikroskop, kalian bisa lihat jelas ada stomata juga. Ini kalau dibuat sayatan juga bisa, nanti akan kelihatan dinding selnya. Terus yang hijau-hijau itu apa Bu? Yang hijau-hijau itu ada kloroplasnya ya. Ini tapi dengan perbesaran berapa ini perbesarannya. Kemudian kalau kalian lihat lebih dekat lagi, nanti di bagian dinding selnya, di dinding selnya itu akan terlihat adanya selulosa ya, selulosa nih, bentuknya seperti mikrofibril, jadi seperti serat-serat gitu ya, mikrofibril. Ini kalau diperbesar lagi, jadi di dalam mikrofibril itu ternyata ada molekul-molekul selulosa yang jika diperbesar lagi, bahwa molekul-molekul selulosa itu sebenarnya tersusun dari monomer-monomer glukosa gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau dipecah lagi, ini adalah suatu kumpulan dari monomer-monomer glukosa seperti itu. Ini kalau kalian lihat dari tadi, dari hierarkinya ya. Nah, ini ada ukuran sel yang paling kecil, mulai dari atom
Atom tadi paling kecil ya, ada atom H, atom O. Kemudian ada molekul air. Kemudian ada makromolekul, ada lipid, protein, karbohidrat ya. Masuk ke organel. Jadi organel paling kecil itu adalah ribosom. Kemudian ada masuk ke organisme. Organisme paling kecil itu adalah virus ya. Virus itu organisme paling kecil. Dia ukurannya di atas lebih besar dari ribosom. Organel paling kecil itu ribosom. Kemudian ada bakteri paling kecil. Ini sebenarnya saya buat kuis nih. Coba cari nama bakteri paling kecil. Ya, nanti dijawab di grup WA ya. Namanya apa bakteri yang paling kecil? Bakteri paling kecil itu bakteri yang hidup di dalam sistem pencernaan bakteri Escherichia coli. Jadi di dalam bakteri Escherichia coli itu di pencernaannya, di bagian pencernaan bakteri Escherichia coli itu ternyata ada bakteri lagi. Nah, itu adalah bakteri yang paling kecil. Kalian bisa coba cari namanya, nanti yang bisa jawab langsung jawab di grup WA ya. Oke, kemudian selanjutnya ada mitokondria, ada nukleus organelanya, kemudian masuk ke sel tumbuhan dan sel hewan. Ini ukurannya kisaran 10 mikro sampai 100 mikrometer. Kemudian masuk ke telur katak ya, nextnya yang bisa mulai dilihat dengan mata telanjang ini, dengan mata tanpa alat bantu maksudnya ya. Itu telur katak, kemudian ada telur ayam, kemudian ada sel syaraf dan sel otot. Itu bisa kalian lihat dengan mata telanjang tanpa bantuan alat bantu. Kemudian masuk ke organisme manusia ini. Oke, itu tadi kisaran ukuran mulai dari atom sampai organisme yang paling besar. Oke, nextnya ini apa ini? Oh, ini untuk melihat sel ketika praktikum nanti bisa menggunakan pewarnaan dan tanpa pewarnaan. Kalau yang ini tekniknya ada Bradfield, ini dia unstained specimen, jadi tanpa pewarnaan. Ini adalah epitel. Kalau tidak salah ini sel epitel. Sel epitel. Jadi kalian bisa nanti kalau pas praktikum, kalau mau mengamati sel epitel ini, kalian ambil pakai tusuk gigi, kalian ambil di sini. Kaget ya Bu? Enggak. Nanti saya ambil dari pinggir sini sel epitelnya, terus kalian amati di bawah, ditaruh di deglas. Ya, kalau pengen jelas nanti dikasih pewarnaan, ada pewarnaan di lab, nanti bisa pakai pewarnaan yang ada di lab. Kemudian ini kalau tanpa pewarnaan mungkin terlihatnya kurang begitu jelas, tapi kalau nanti bisa pakai pewarnaan ya, ini stain spesimen ini sudah dikasih pewarnaan. Kemudian kalau yang ini pakai mikroskop fase kontras. Pewarnaan itu biasanya digunakan untuk sel-sel yang memang tidak berwarna ya, atau unpigmented cell ya. Jadi supaya lebih jelas terlihat di bawah mikroskop bisa diberi pewarnaan sel. Oke. Kalau yang ini pakai mikroskop apa ini? 3D, ada yang pakai fluorescence, ada pakai konfokal. Ini jenis-jenis mikroskop yang bisa digunakan dan juga teknik yang digunakan untuk melihat sel di bawah mikroskop. Nanti kalian akan coba beberapa tekniknya. Nah, kemudian ada SEM. SEM ini scanning electron microscope. Ini penampakan ya. Tampilan ketika kalian menggunakan mikroskop elektron. Nah, di lab kita belum ada mikroskop elektron, jadi belum bisa melihat sampai sedetail ini. Tapi nggak apa-apa, nanti bisa pakai mikroskop multimedia nanti. Kita ada mikroskop multimedia. Ini pakai SEM, jadi pakai scanning. Namanya scanning electron microscope. SEM.
Jadi kelihatan kalau SEM ini digunakan untuk melihat secara tampilan 3 dimensi, tapi secara membujur ya. Secara irisannya membujur. Kalau yang TEM, Transmission Electron Microscope, ini secara melintang. Jadi tampilannya berbeda. Ini secara longitudinal. Nah, ini juga sama. Ini silia juga. Ini silia. Kalau dilihat pakai SEM, jadi terlihat permukaannya ya. Kalau pakai SEM itu terlihat permukaan selnya. Kalau pakai SEM, kalau di scanning, kalau pakai yang transmission atau TEM, ini dia akan melihat tampilan penampang melintang ya, longitudinal ya, secara longitudinal, secara cross section. Ini kalau pakai TEM. Oke, nextnya di sini ada teknik untuk isolasi organel. Jadi pakai cell fractionation. Cell fractionation itu caranya gini. Sel, anggaplah ini sel darah ya. Diambil darahnya, kemudian dimasukkan di dalam suatu gelas atau tabung reaksi. Kemudian dihomogenisasi. Dihomogenisasi itu bisa di blender. Kemudian setelah dihomogenisasi kan ada larutan yang sudah homogen. Kalau sudah dihomogenkan, kemudian disentrifuge. Sentrifuge itu diputar dengan kecepatan tinggi. Nah, kalau sudah disentrifuge pertama akan ada pellet. Pelletnya berupa nukleus dan beberapa serpihan-serpihan sel ya. Tapi biasanya kalau di sentrifuge pertama, itu yang akan mengendap pertama itu adalah nukleusnya. Kemudian setelah itu disentrifuge, nukleusnya diambil, kemudian disentrifuge lagi, akan menghasilkan pellet lagi. Pellet yang kedua akan ada mitokondrianya. Mitokondria, kloroplas. Nah, kemudian mitokondria sama kloroplasnya diambil, kita sentrifuge lagi. Baru setelah itu akan kita dapatkan membran plasmanya. Membran plasma dan juga membran membran yang ada di dalam organel, membran yang meliputi organel. Kalau sudah diambil lagi membran-membran itu tadi, kita sentrifuge lagi. Setelah disentrifuge lagi, kemudian nanti kita akan dapatkan ribosom. Nah, jadi ada beberapa cara teknik untuk mengisolasi organel, untuk mengambil istilahnya ya, untuk mengisolasi tadi organel yang ada di dalam sel. Gimana caranya ngambil ribosom, gimana caranya ngambil nukleus, gimana caranya ngambil membran sel. Nah, ada caranya untuk mengambil organel-organel itu dari dalam sel, yaitu dengan cara dihomogenisasikan dulu. Setelah homogen baru disentrifuge beberapa kali. Nah, itu tadi tentang pengenalan tentang sel dan sejarah selnya. Di sini ada teori sel, kalian bisa baca ya di PDF yang saya kirim, juga sudah saya lengkapi referensi dan juga materinya. Kalian juga bisa sambil baca dari materi PDF yang saya kirim. Itu kalau nanti ada pertanyaan silahkan bisa ditanyakan di grup WA. Untuk next selanjutnya kita akan masuk ke sel prokaryotik dan sel eukaryotik. Oke, untuk pertemuan hari ini saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.